Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulan Suci Rahmayani, berasal dari Universitas Perintis Indonesia, Fakultas Kesehatan, Prodi D3 Kebidanan tingkat 1. Baiklah, saya akan mengidentifikasikan bentuk-bentuk komunikasi. Tugas komunikasi dalam praktek kebidanan. Dosen pembimbing Rajiv Gandhi, SI.Com MSI. Bentuk-bentuk komunikasi. Yang pertama, pengertian komunikasi. Komunikasi berasal dari kata Latin yaitu communicate, yang berarti berpartisipasi atau memberitahukan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, komunikasi adalah pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau lebih sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Berdasarkan definisi di atas, dapat dipahami bahwa yang pertama, komunikasi pada dasarnya merupakan suatu proses penyampaian informasi. Yang kedua, komunikasi adalah proses penyampaian gagasan dari seseorang kepada orang lain. Yang ketiga, komunikasi diartikan sebagai proses penciptaan arti terhadap gagasan atau ide yang disampaikan. Yang kedua, bentuk-bentuk komunikasi. Bentuk-bentuk komunikasi terbagi atas dua. Yang pertama, komunikasi pribadi. Komunikasi pribadi menurut Devito adalah pengiriman pesan-pesan dari seseorang yang diterima oleh orang lain atau sekelompok kecil. Efek atau umpan baliknya secara langsung. Keefektifan komunikasi pribadi menurut J.S. Boyce mengumumkan butir-butir persyaratan untuk suatu komunikasi yang efektif, yaitu yang pertama, terimalah orang lain sebagaimana adanya, maupun ada suka atau tidak perhitungan bahwa Anda tidak dapat mengubah nilai-nilai tujuan, pendapat, perasaannya pada saat itu juga. Yang kedua, harapkan dan undanglah orang lain untuk mempresentasikan perasaan, tujuan nilai-nilainya, kekuatannya, kegunaannya, informasi dan penafsirannya dengan bebas, dan yang bersangkutan dengan faktor situasi. Yang ketiga, ekspresikan reaksi semantik atau seluruh reaksi total dari badan, pikiran, emosi, intelektualnya. Yang keempat, jagalah hubungan perasaan Anda masing-masing. Buatlah pertukaran informasi sebagaimana kegiatan sekunder yang didasarkan atas rasa berkawan dan keramahan. Yang kelima, janganlah menilai kritis dari segala pandangan orang lain yang bertentangan dengan segi pandangan, berbagai standar kebijakan dan kebenaran. Yang keenam, pandangan keseluruhan proses sebagai kawan kerjasama yang dinamis. Yang ketujuh, biarkan Anda masing-masing mengukur keberhasilan dari pengalaman Anda, bukan dalam arti kemenangan dari segi pandangan individu, tetapi dalam artian meningkatkan kepercayaan bahwa kemampuan yang saling menguntungkan. Tujuan komunikasi pribadi adalah yang pertama, untuk mengenal diri sendiri atau orang lain. Yang kedua, mengetahui dunia luar. Yang ketiga, menciptakan dan memelihara hubungan jadi bermakna. Yang keempat, mengubah sikap dan perilaku. Yang kelima, bermain dan mencari hiburan. Komunikasi pribadi terbagi atas dua. Yang pertama, komunikasi intrapersonal. Komunikasi intrapersonal adalah komunikasi pada diri sendiri atau dengan dirinya sendiri. Tipe komunikasi intrapersonal sama dengan proses berpikir, yaitu ketika seseorang secara sadar mengirimkan informasi pada dirinya untuk menganalisis sebuah situasi dan mengambil sikap atau keputusan. Contoh kegiatan yang dilakukan pada komunikasi intrapersonal adalah berdoa, bersyukur, tafakur, berimajinasi secara kreatif, dan lain sebagainya. Komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal adalah proses komunikasi yang berlangsung antara dua orang atau lebih secara tatap muka.
Komunikasi ini juga dapat diartikan sebagai proses pertukaran makna dari orang yang saling berkomunikasi antara satu individu dengan individu lainnya. Komunikasi jenis ini dianggap paling efektif dalam upaya mengubah sikap, pendapat atau perilaku seseorang karena sifatnya yang dialogis berupa percakapan. Selanjutnya, komunikasi kelompok. Komunikasi kelompok adalah kegiatan komunikasi yang berlangsung di antara anggota suatu kelompok. Pesan atau informasi yang dikomunikasikan kelompok dapat diartikan sebagai tatap muka dari 3 atau lebih individu guna memperoleh maksud dan tujuan yang dikehendaki. Dalam komunikasi kelompok, setiap individu yang terlibat dalam kelompok masing-masing berkomunikasi sesuai dengan peran dan kedudukannya dalam kelompok tersebut. Pesan atau informasi yang disampaikan juga menyangkut kepentingan seluruh anggota kelompok dan bukan bersifat pribadi. Contoh komunikasi kelompok yaitu kuliah, rapat, seminar, workshop, dan lain sebagainya. Ada 4 elemen komunikasi kelompok. Yang pertama, interaksi tatap muka. Yang kedua, jumlah partisipan yang terlibat dalam interaksi. Yang ketiga, maksud dari tujuan yang dikehendaki. Yang keempat, kemungkinan anggota untuk dapat menumbuhkan karakteristik pribadi anggota lain secara akurat. Karakteristik komunikasi kelompok yaitu yang pertama, langsung dan tatap muka. Yang kedua, lebih terstruktur. Yang ketiga, formal atau rasional. Yang keempat, dilakukan secara sengaja. Yang kelima, para peserta lebih sadar akan peran dan tanggung jawab mereka masing-masing. Komunikasi kelompok dibagi menjadi 2. Yang pertama, komunikasi dalam kelompok besar. Komunikasi dalam kelompok besar adalah sekelompok komunikan yang berjumlah banyak, sehingga dalam situasi komunikasi hampir tidak terdapat kesempatan untuk memberikan tanggapan secara verbal. Jadi, dapat dilakukan bahwa dalam komunikasi kelompok besar sangat sulit untuk melakukan kontak pribadi. Komunikator dalam komunikasi ini cenderung hanya membakar emosi komunikannya dan tanggapannya bersikap emosional. Yang kedua, komunikasi kelompok kecil. Komunikasi kelompok kecil adalah sekumpulan perorangan yang relatif kecil dan masing-masing dihubungkan oleh beberapa tujuan yang sama dan mempunyai derajat organisasi tertentu di antara mereka. Selanjutnya, komunikasi organisasi. Komunikasi organisasi adalah komunikasi antar manusia yang terjadi dalam hubungan organisasi yang berlangsung secara formal maupun non-formal dalam sebuah sistem yang disebut organisasi. Pada umumnya, komunikasi organisasi membahas tentang struktur dan fungsi organisasi, hubungan antar manusia, komunikasi dan proses pengorganisasian, serta budaya organisasi. Selanjutnya, komunikasi massa. Komunikasi massa adalah komunikasi yang dilakukan melalui media massa agar penyampaian pesan cepat tersampaikan. Komunikasi massa juga merupakan bentuk komunikasi yang menggunakan saluran media dalam menghubungkan komunikator dan komunikan secara massal. Berjumlah banyak, bertempat tinggal yang jauh, sangat heterogen dan menimbulkan efek tertentu. Jadi, komunikasi massa sebagai pesan yang dikomunikasikan melalui media massa yang sejumlah besar orang, karena komunikan adalah interaksi yang dapat memberikan pemahaman. Maka dalam sebuah komunikasi ada proses dan usaha untuk memahami dan dipahami. Apabila kita bicara tetapi belum dipahami oleh orang yang diajak bicara, maka dikatakan belum berkomunikasi. Komunikasi massa terdiri dari pers, radio, televisi, film, internet, dan lain sebagainya. Definisi komunikasi massa menurut Bittner adalah komunikasi massa merupakan pesan-pesan yang dikomunikasikan melalui media massa pada sejumlah orang. Menurut Defleur dan Dennis, komunikasi massa yaitu suatu proses dalam makna komunikator-komunikator menggunakan media-media untuk menyebarkan pesan-pesan secara luas dan diharapkan dapat mempengaruhi kelayakan yang benar berbeda melalui dengan berbagai cara.
Menurut Charles Erwin Drake, komunikasi merupakan jenis-jenis khusus komunikasi sosial yang melibatkan berbagai komunikasi pengoperasian, terutama sikap yang layak, fisik, sifat komunikasi, dan sifat komunikatornya. Karakteristik komunikasi massa terdiri atas 7. Yang pertama, proses komunikasi massa sifatnya umum. Yang kedua, audiens heterogen. Yang ketiga, penyampaian pesan menimbulkan kesepakatan, yakni kontak dengan sejumlah besar penduduk. Dan dalam jarak yang jauh, penduduk itu sama lainnya berbeda dengan dalam keadaan tempat terpisah. Yang keempat, hubungan komunikator dengan komunikan bersifat non-pribadi. Yang kelima, komunikasi berlangsung satu arah. Yang keenam, komunikasi dilakukan secara terencana, terjadwal, dan terorganisir. Yang ketujuh, penyampaian pesan dilakukan secara berskala, tidak bersifat temporer. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.